Om Swastiastu. Baik, di sini kami dari kelompok 8, di sini kami akan mempresentasikan model stres adaptasi. Next. Sebelum kelompok kami memulai presentasi, saya sebagai moderator akan memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok saya. Yang pertama ada Evita Serlia Putri dengan saya sendiri. Selanjutnya ada Ibu Tuyudiana, Iwayan Kartiasa, Nikade Novitasari, Nimade Sukma Sutami, dan Putu Agung Winda Ariska Dewi. Next. Adapun yang akan kami bahas di sini pengertian, tujuan, penerapan, dan contoh. Baik, di sini saya akan menjelaskan modal adaptasi. Modal adaptasi adalah di mana memandang setiap manusia pasti mempunyai potensi untuk dapat beradaptasi terhadap stimulus, baik stimulus internal maupun eksternal, dan kemampuan adaptasi ini dapat dilihat dari berbagai tingkatan usia. Aplikasi proses keperawatan menurut konsep teori adaptasi di rumah sakit telah banyak diterapkan, namun sedikit sekali perawat yang mengetahui dan memahami bahwa tindakan keperawatan tersebut telah selesai. Bahkan perawat melaksanakan asuhan keperawatan tanpa menyadari sebagian tindakan yang telah dilakukan pada klien adalah penerapan konsep teori adaptasi. Oleh karena itu, kami memandang perlu untuk mengetahui dan mengkaji lebih jauh tentang penerapan model keperawatan yang sesuai dengan teori adaptasi ini di lapangan atau rumah sakit, sehingga dapat diketahui apakah teori adaptasi dapat diaplikasikan dengan baik dalam pelayanan keperawatan dan asuhan keperawatan. Next. Model ini mengidentifikasi sakit sebagai hasil berbagai karakteristik individu yang berinteraksi dengan faktor lingkungan. Model ini mengintegrasikan komponen biologis, psikologis, dan serta sosial dalam pengkajian dan penyelesaian masalahnya. Apabila masalah disebabkan karena fisik, maka pengobatan dengan fisik atau kimiawi. Apabila masalah psikologis, maka harus diselesaikan secara psikologis. Demikian pula jika masalah sosial, maka lebih sering dapat diselesaikan dengan pendekatan sosial melalui penguatan psikologis. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuannya. Meningkatkan respon adaptasi berhubungan dengan 4 mode respon adaptasi. Perubahan internal dan eksternal dan stimulus input tergantung dari kondisi coping individu. Kondisi coping seseorang atau keadaan coping seseorang merupakan tingkat adaptasi seseorang. Baik, akan dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang penerapan. Modal adaptasi berfokus pada 4 elemen esensial, yaitu yang pertama, keperawatan. Keperawatan menggunakan pendekatan pengetahuan untuk menyediakan pelayanan bagi orang-orang. Keperawatan meningkatkan adaptasi individu untuk meningkatkan kesehatan. Jadi, modal adaptasi keperawatan menggambarkan lebih khusus perkembangan ilmu keperawatan dan praktek keperawatan. Dalam model tersebut, keperawatan terdiri dari tujuan perawat dan aktivitas perawat. Next. Baik, yang kedua yaitu manusia. Interaksi yang konstan antara individu dan lingkungan dicirikan oleh perubahan internal dan eksternal. Dengan perubahan tersebut, individu harus mempertahankan integritas dirinya, di mana setiap individu secara kontinu beradaptasi. Yang ketiga, kesehatan.
Dia menekankan bahwa sehat merupakan suatu keadaan dan proses dalam upaya dan menjadikan dirinya secara terintegrasi secara keseluruhan, fisik, mental, dan sosial. Integritas adaptasi individu dimanifestasikan oleh kemampuan individu untuk memenuhi tujuan mempertahankan pertumbuhan dan reproduksi. Yang terakhir yaitu lingkungan. Lingkungan internal adalah keadaan proses mental dalam tubuh individu atau berupa pengalaman, kemampuan, emosional, dan kepribadian. Proses stresor biologis yaitu sel maupun molekul yang berasal dari dalam tubuh individu. Manifestasi yang tampak akan tercermin dari perilaku individu sebagai suatu respon. Dengan pemahaman yang baik tentang lingkungan akan membantu perawat dalam meningkatkan adaptasi dalam merubah dan mengurangi. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh. Baik, saya akan membacakan contoh. Tuan A malu dengan keadaannya. Saat ini ia juga mengeluh sering BAK, bahkan pada malam hari pun sering mengalami BAK selama 5 kali. Dan ia mengatakan sudah 1 tahun ini mengalami impoten. Tuan A mengatakan menderita penyakit DM 10 tahun yang lalu. Dari status terlihat bahwa pasien sudah menderita 10 tahun yang lalu. Tuan A mengatakan saat ini mengkonsumsi OHO, tetapi kadang-kadang suka lupa dan dia menyalahkan kondisi ini kepada istrinya. Vital sign BP 150/90 mmHg, respirasi 2 kali per menit, P 76 kali per menit, dan suhu 38,5 Celcius. Istri Tuan A mengatakan akhir-akhir ini sering marah-marah dan Tuan A tidak patuh terhadap dietnya. Hasil pemeriksaan terakhir kadar gula darah massa yaitu 350 mg atau DR 2 jam PP 400 mg per DR. Next. Next. Baik, di sini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi perawat. Dalam model adaptasi fungsi perawat yaitu 1. Perawat mampu meningkatkan respon adaptif pasien pada situasi atau sakit. Kedua, perawat mampu mengambil tindakan untuk memanipulasi stimulus vokal, kontekstual, maupun residual lalu fungsi sebagai model peran dan adaptasi. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.